Sataacan dikawitan ka ihwatu iman sadaya nu masih aya di bumi atau napi di jalan mangga diantos ka sumpinganana di Masjid Baitul Salam kumargi kajian baris di kawitan. Kajamaah nu parantos aya di masjid mangga tiasa merapat supados haneuteun ka tinggal sareng karosna. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam acara dan kegiatan kahaji, kajian Ahad Ngahiji di minggu kedua pimpinan Daerah Pemuda Persis Kota Cimahi yang bekerja sama dengan pimpinan Daerah Persis Kota Cimahi beserta otonom serta sebagai tuan rumah yaitu pimpinan cabang Cimahi Tengah Jamaah Baitul Salam 1. Kami ucapkan terima kasih yang senantiasa menjadi tempat untuk terlaksananya kegiatan kahaji. Alhamdulillah kita bertemu lagi di minggu kedua. Terima kasih teriring doa kepada Al-Ustaz Amin dan tim yang sudah hadir dan berada di tengah-tengah kita. InsyaAllah tema kajian pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai tema yang baru saja kemarin disidangkan oleh Dewan Hizbah, yaitu ketentuan jarak dan masa safar dalam istinbat Dewan Hizbah. Sebenarnya ini akan diambil kajian ini pada minggu kemarin, tapi kebetulan Al-Ustadz pada waktu itu baru selesai dalam rangka sidang. Jadi Al-Ustadz perlu istirahat terlebih dahulu. Tapi alhamdulillah di bulan yang sekarang kita bisa melanjutkan lagi dan bisa menyimak bagaimana pemaparan oleh Al-Ustadz terkait dengan ketentuan jarak dan masa safar yang sudah disidangkan oleh tim Dewan Hizbah pimpinan Pusat Persatuan Islam. Supaya tidak menyita waktu, insyaallah kajian pada kesempatan kali ini kita akan simak secara seksama. Waktu iman semua yang sudah hadir, kita siapkan segenap perangkat untuk menerima pemaparan dari Al-Ustadz terkait kajian yang sudah ditentukan temanya. Mungkin nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab. Barangkali dari ikhwatu iman semua ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Al-Ustadz, nanti akan ditampung dan akan ditanyakan kepada Al-Ustadz. Oleh karena itu kepada Al-Ustadz waktu dan tempat disilahkan dengan segala hormat.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idza darabtum fil ardh falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu al-hadis. Sembah sujud pangabdian pamujaan tinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas nu maha asih nu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabae nu ibadah nurutkeun galur rasulna. Para wargi miwah para sepuh sataacan simkuring ngadadar ngaguar langkung tipayun simkuring nedawidi bahasa pangjajabna nganggo bahasa Indonesia atanapi campur sari. Jalaran ieu gunem catur ieu gempangan ditungkulan oge ku wargi-wargi urang utamina di luar Jawa Barat nu teu patos ngartos ku bahasa Sunda ngalangkungan media Kalisi Gabah. Hadirin watu iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru terkhusus orang tua dan guru kita Ustaz Sayub, Ustaz Subarna dan Ustaz Ateng beserta keluarga besar Apa Idad, Allahu yarhamu yang tak lupa, yang senantiasa mendapatkan pengawalan dari Al-Ustaz Munandar dan para ketua serta jajaran Tashkil, PD hingga PJ Persis dan Otonom, tak terkecuali Ustaz Hadirin dan para ketua serta jajaran Tashkil, PC hingga PJ Persis dan Otonom di Cimahi Tengah. Begitu pula para mudir dan asatid pesantren dan madrasah, para mubalik dan mubaligoh yang senantiasa mendapatkan dukungan dari para mujahid lembaga pendukung baik HIPI, LAZ, Sigab, Surul Khan dan Brigade Persatuan Islam khususnya di kota Cimahi. Alhamdulillah atas kudrah iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala keluarga besar Persis Kota Cimahi melalui ikhtiar pimpinan daerah pemuda setelah terjeda sejenak masa di bulan sebelumnya sehubungan dengan persiapan sidang Dewan Hizbah yang telah dilaksanakan di pesantren Persis Benda Tasikmalaya. Alhamdulillah sidang lengkap keempat Dewan Hizbah telah menghasilkan 9 keputusan masalah dan 1 buku panduan tentang adab dan fikih bermedia sosial yang insya Allah Bapak Ibu hasil-hasilnya telah disebarkan melalui majalah Risalah di rubrik istifta yang biasanya berisi tanya jawab. Setiap kali sidang selesai, Risalah secara khusus menayangkan yang terbit di bulan sekarang. Begitu juga melalui SK yang telah disahkan oleh PP Persis melalui jenjang jam'iyah. Nah, sekiranya nanti bentuk print out terbatas dari PP hingga PC, saya juga tadi sudah menitipkan ke Ustaz Hadirin dari sekretariat, filenya berbentuk PDF sudah sah untuk disebarkan dan boleh di print masing-masing. Tapi sekali lagi surat pengesahan PP-nya jangan tidak ada. Karena yang sering diingatkan khususnya oleh orang tua kita Ustaz Jae, keputusan Dewan Hizbah setelah ditanfid disahkan oleh PP maka mengikat untuk semua anggota.
Ketika melanggar, maka melanggar ketentuan. Sekiranya ada yang tidak setuju, nanti dipersilahkan untuk mengajukan ke Dewan Hisbah. Jadi tolong surat pengesahannya nanti dibaca. Di situ ada beberapa poin yang perlu untuk menjadi perhatian kita bersama. Nah, materi kajian Bapak Ibu berkenaan dengan salah satu masalah yang ditanyakan umat dan dibahas dalam sidang tersebut, yaitu ketentuan jarak dan masa safar. Agar terjadi tafahum, kesamaan pemahaman, mari kita awali kajian ini dengan menegaskan ulang pemaknaan safar. Tolong dibedakan makna safar dalam 3 perspektif, dalam 3 pendekatan. Lugotan, urfan, syar'an. Gitu. Selangi Bapak Ibu, safar secara bahasa kaluar ti imah. Ibu, margi bumi ibu mah beunghar, kajambana wae 1 kilo. Iya mah ibu kata tangga safar itu. Halo, sekali deui. Matak ieu peryogi ditegaskeun. Kaluar ti imah kata tangga safar secara bahasa. Apakah safar itu yang dipakai secara syariat? Bukan. Tapi secara bahasa moal tiasa dibantah eta teh safar, namina lugotan. Yang kedua, secara urfan, urep, kebiasaan. Secara kebiasaan nu disebut safar teh pantesna. Sok rek narosim kuring. Lamun cek kebiasaan pantesna kumaha? Rada ripuh perjalanan. Ai kitu mah nyantai. Ta eta teh benar-benar secara urep, bukan secara syar'i. Contoh ya. Aya jalmi duaan safar. Cek nu hiji geus mejehna kosor. Cek nu hiji acan. Karena naon? Piraku gitu. Tari piraku dalil sanes kebiasaan. Matak nu hiji kosor nu hiji henteu. Lamun ku kebiasaan saha? Masing-masing bisa punya kebiasaan. Contoh, Bu. Ka Singapura sajam. Ka Garut 3 jam. Can macet di nagre. Nah, kulantaran tadi nikmat ka Singapura mah tadi sebut safar. Ka Garut mah safar. Secara urep bisa. Maka bisa saurepna. Jadi tiluan masing-masing beda urepna. Nu hiji kosor, nu hiji teu bisa begitu. Maka lugotan dan urpan tidak jadi acuan. Nah, oleh karena itu, maka yang penting jadi perhatian kita justru safar secara syar'i. Maka didefinisikan secara sederhana. Yang disebut safar secara syar'i adalah perjalanan yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria cek saha cek syar'i. Sehingga berlaku hukum-hukum rukhsah yang ditetapkan oleh syariat. Maka berdasarkan pertimbangan syar'i, safar tidak dilihat keadaan safarnya. Sanajan cek urang piraku ari cek syar'i cocok mah cocok. Mana contohnya abdi nyupir usah unggal poe ke Jakarta, manya unggal poe kosor. Da rutin, syariat tidak mempertimbangkan rutin dan tidak rutin. Inditna karena naon? Holiday.
Rek holiday, teh holiday, rek weekend, teh weekend, syariat tidak mempertimbangkan selama memenuhi kriteria. Nah inilah yang hari ini ditegaskan oleh Dewan Hizbah nanti di surat keputusan itu, bukan lagi kepada kebiasaan, bukan lagi kepada sekedar bahasa, tapi syariatlah yang menentukan. Sok sanajan cek urang mah asa piraku gitu. Urang mah dibere kemudahan piraku gitu. Ari berat hayang gampil, da bakal kitu. Nah ini penting. Nah dalam bahasa rujukan fikih, salah satu contoh yang nanti dilampirkan di keputusan Dewan Hizbah itu, yaitu qat'u masafah mahsuso. Yang disebut safar secara syar'i adalah menempuh jarak tertentu yang ditetapkan sebagai syar'i menurut syariat. Nah salah satu rujukan yang kita pakai yaitu kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Sudah ya, itu catatan yang pertama, penting diulangi kembali karena hari ini sebelum ada keputusan Dewan Hizbah acuannya beda-beda gitu. Aya nu niat gitu. Ada abdi mah moal niat, nu hiji abdi mah bade. Saparna bareng salatna jadi beda dan niatna beda, tidak berlaku. Gitu. Nah, yang kedua berkenaan dengan konsekuensi hukum. Safar memiliki hukum yang penting dalam pelaksanaan ibadah. Seseorang yang berstatus musafir memperoleh sejumlah rukhsah syar'iyyah. Antara lain mengqashar salat, menjamak salat, berbuka saum, bertayamum, mengusap khuf. Maka dirangkum dari buku Dewan Hizbah yang telah diterbitkan dari tahun 2000 Risalah Sholat. Punten Bapak Ibu, ngobrolkeun jarak dan masa safar bukan semata-mata persoalan teknis perjalanan, tapi ngobrolkeun ibadah. Sekali deh Bapak Ibu. Jadi ngobrolkeun jarak dan masa safar bukan semata-mata persoalan teknis perjalanan, tapi patali jeung ibadah. Maka disitulah penting mengacu kana dalil, karena berkenaan dengan keabsahan penerapan hukum-hukum ibadah. Oke, urang ngeundak contoh. Ini paling hilang. Lamun urang bade rihlah naon namina teh tadabur alam. Oke? Bade ka mana wae, naon sok paling pertama sering diperhatikeun. Selain tadi sasaran objek wisata di mana, oke? Pasti urang ngobrolkeun teh ongkos. Bekal kendaraanana nahapul AC, nahapul AG, nahapul ampulan. Tapi syariat jarang keperhatikeun naon amir safar. Mengangkat amir safar itu syar'i. Urang nyendak contoh sederhana. Nalika ayeuna peserta rihlah teu make amir, eta transit dahar kudu di mana? Nu gampil. Nu hiji hayang di rumah makan Padadang, rumah makan Padang. Nu hiji hayang di warteg, nu hiji hayang di Ampera. Eta supir kudu eureun di mana? Turun supir olangan mah rieu gitu. Eta teh cacakan keur dahar. Itu lupa mengangkat amir supir bukan sekadar guidance, bukan sekadar tour leader, bukan sekadar mutawif, tapi keterkaitan dengan petunjuk syariat. Nah sok hilap kurang begitu. Jadi ngobrolkan jarak dan masa safar itu bukan semata-mata teknis, tapi sedang membicarakan hukum. Karena berkenaan
dengan keabsahan penerapan hukum ibadah. Gitulah Bapak Ibu pami diringkes sapar dan konsekuensi hukum dalam buku Risalah Salat Dewan Hizbah yang sudah diterbitkan pertama di tahun 2000 dan terus dicetak ulang. Dan saya yakin buku ini karena malewih 300 halaman lah, bagi orang Cimahi mah pasti katamul bari peureum komo ibu muda kuat hafalan. Sudah ya? Nah, maka berkenaan itulah kedudukan sapar dalam hubungannya dengan sebab syar'i atau ilat. Mari kita lihat Bapak Ibu keunikan gaya bahasa Quran saat menerangkan sapar sebagai sebab hukum. Dalam ayat-ayat saum, yaitu surat Al-Baqarah 184-185, membicarakan tentang toharo. Di An-Nisa 43, Al-Maidah ayat 6, serta ayat-ayat tentang muamalah dalam perjalanan Al-Baqarah 283. Oke, maka ungkapan yang dipakainya itu ala sapar, demusapiron. Tapi gering, mardo atau maridon. Tak iya dalil. Kenapa sapar tidak dilihat keadaan saparna? Da bahasana ge ala sapar bukan musapiron. Tapi maridon berkenaan dengan keadaan geringna. Sebab tidak semua gering mendapatkan rukhsah. Ulah kieu Bu punten. Gara-gara cenah abdi bisul sampai abdi tayamu. Ulah nyebutkeun tadi gara-gara da memang ku bisul jadi panas tiris atuh. Mun kena cai paeh. Nah, jadi kenapa bahasanya mardo atau maridon? Karena dilihat bagaimana sakitnya. Tapi sapar tidak melihat keadaan sapar. Matak bahasana bukan musafiron, tapi ala sapar. Berarti rek gampil, rek berat gitu. Bukan kepada pelakunya, tapi keadaan. Sementara marid mah ka jalmina, kanu ngalamanan. Nah itu penting bahasa ala sapar untuk menunjukkan bahwa ternyata sapar tidak bisa sekedar niat. Da abdi bade niat. Lantaran bade niat kosor di imah. Darek aya karena ala itu sudah terjadi. Namina talabus, sudah realitas bukan sekedar akan. Tapi kalau pakai bahasa musafiron tuh isim fa'il masih dimungkinkan niat bade. Tak itu Bapak Ibu penting teh gitu. Kenapa membicarakan rukhsah yang sama tapi saat membuat kategori beda bahasana. Gering mah mardo maridon, ternyata sapar itu ala sapar bukan musafiron. Karena gering mah ditekankan kepada yang merasakannya, sapar itu kepada eksternal, bukan semata-mata dirina. Mata krek ripuh rek santai, sarua sapar gitu. Tanpa melihat keadaan. Apakah saparna naik darat, naik pesawat, mun aya tadi di bawah bumi, gitu kan aya kendaraan bisa ditakdirkeun ke aya pesawat versi AI, hologram, benang we anger. Kuala sapar mah gitu. Sudah. Terus ya. Tapi unikna Bapak Ibu. Jar paman 11. Tapi kenerangkeun rukhsah salat. Bahasanya lebih menekankan kepada aktivitas darabtu. Tadi makan Bu, rukhsah buka saum ala sapar. Rukhsah tayamum ala sapar. Tapi nerangkan rukhsah qasar mah darabtu. Ente ala sapar, komo musafiron gitu. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 101. Oke? Tahku darabtu mah
leuwih pisan gambaran orang itu melakukan, bukan sekadar di atas kertas. Karena itulah nanti keputusan teh Ustaz cenah naroskeun ari 3 mil teh 3 mil real atau 3 mil naon eta teh radius gitu. Cek simkuring teh radius mah di atas kertas. Ari jarak mah real. Da hadisna ge darabtum. Darabtum teh menggambarkan realitas perjalanan. Teu tiasa ku koordinat. Da koordinat mah di atas kertas gitu. Nya ti Cimahi jadi ti Cimahi kayak ke alun-alun antara pakai jarak tempuh dengan koordinat bisa beda. Nah itulah bahasa darabtum, menekankan realita, jarak tempuh, bukan di atas kertas. Maka bukan koordinat ukurannya, bukan radius, tapi kenyataan disebutnya jarak tempuh karena darabtum menunjukkan perilaku perjalanan. Tak itu Bapak Ibu ya. Jadi penggunaan ungkapan ayat darabtum tidak hanya menunjukkan identitas seseorang sebagai musafir, tetapi menggambarkan berlangsungnya aktivitas perjalanan secara nyata, yaitu ia meninggalkan tempat tinggal, bergerak dan menempuh jarak, berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lain, dan mengalami perubahan ruang, waktu, serta keadaan selama perjalanan. Meskipun pakai sapar dan darabtum, tapi tidak berpengaruh karena sabab. Sapar ini sebagai sabab syar'i berlakunya rukhsah. Tapi kenapa oleh Quran ditekankan ada penekanan berbeda di saum, di tayamum jeung salat untuk menggambarkan keadaan keberlangsungan sebuah perbuatan. Taku ieu teh kakunci moal aya niat. Gitu. Ada abdi mah teu niat. Sanajan teu niat geus darabtum gitu. Pan kieu Bu sebut darabtum teh Bu. Ari asal darab teh neungeul ku suku. Menggambarkan perjalanan, matakna nganggona teh darabtum teh kitu asalna teh. Niat teh niat geus neungeul gitu. Tak kitu teh ngoncina teh teu aya. Dabi mah teu niat gitu. Sanajan teu niat geus darab gitu. Tah itu Pak. Keperyogian ayat digunakan itu. Daya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Catatan yang kedua, sapar sebagai sabab syar'i berlakunya rukhsah. Lihat Bapak Ibu. Yang ketiga, ketika Al-Quran menyebut sapar sebagai sebab rukhsah, Al-Quran tidak menetapkan batas sapar. Maka keterangan yang tidak menyebut batasan disebutnya mutlak. Cek orang Cimahi mah umum gitu. Saya ulangi. Ketika Al-Quran menyebut sapar sebagai sebab rukhsah, maka Al-Quran tidak menetapkan batas jarak tertentu. Keterangan umum, keterangan yang tidak menyebut batasan disebut teh mutlak. Maka selama belum ditemukan hadis yang membatasi, maka digunakan atas keumuman. Tapi lamun tos kapendak batasanana, maka tidak berlaku lagi keterangan umum, anggo nu terbatas. Demikian kaidah istinbat. Urang nyadak contoh Bapak Ibu, anak contoh. Ketika Al-Quran menyatakan hurimat alaikumul maitatu wadamu, diharamkan bagi kamu bangke dan darah.
Oke? Darah nu kumaha? Di ayat yang lain daman masbuhan. Maka masbuhan itu membatasi limpah hati teu haram. Da teu masbuhan gitu. Tapi naon? Marus. Halo. Sakaya deui. Diharamkan bagi kamu bangke dan darah. Darah nu kumaha di ayat lain masbuhan. Maka yang diharamkan darah masbuhan limpah hati teka asup masbuhan. Berarti halal. Nah, tapi limpah. Ari limpah masbuhan atau bekuan. Dibekukeun eta mah da asalna teh masbuhan. Apal marus? Nya. Tah sok sanajan dibekukeun masbuhan. Maka ketika sudah ada yang membatasi, sudah ada yang tadi mentasis, maka dibatasi. Namina mutlak muqayyad. Berdasarkan penelaahan Dewan Hizbah, ternyata kemutlakan jarak di Quran dibatasi, disebutna ditakyid oleh hadis-hadis yang menerangkan jarak minimal 3 mil. Jadi 3 mil itu dalil yang mentakyid kemutlakan Al-Quran. Contoh, hadis yang menerangkan jarak tempuh 3 mil, misalnya ketika Anas bin Malik ditanya an qasri shalah. Anas ditanya mengenai berapa jarak bisa diqasar salat. Maka Anas menjawab, Nabi apabila bepergian sejauh 3 mil, maka beliau mengqasar salat. Lihat Bapak Ibu. Anas menjelaskan jarak yang telah ditempuh Rasulullah ketika melaksanakan qasar 3 mil. Maka kedudukan hadis Anas berfungsi sebagai penjelasan terhadap perbuatan Nabi. Jadi harita Nabi berangkat qasar diukur gitu. Mun bahasa ayeuna mah nyandak naon namina teh Bu? Eta alat ukur anu nganggo tuh nganggo nu kieu Bu, tuh laser. Panena mah tos keren atuh. Jadi laser meteran. Namun sahabat nyandak harita di kitu atuh ku Anas teh gitu. 3 mil gitu, Pak. Semurik naros ya ka urang Cimahi. Ari mil gaib bukan? Siga kilo, siga liter. Manya ngarang. Halo, Bu, dopia sakilo sabaraha? 70.000 cik teh. Bu, ai sakilo teh sakumaha teuing? Manya gitu. Pan teu mungkin. Da jarak menyata dalam perhitungan Anas. Maka penjelasan Anas itu adalah penjelasan apa yang Nabi lakukan. Sok sebenarnya Bu, ari Anas apaleun teh 3 mil. Halo. Ta eta periogina teh. Sudah? 2. Asar Umar bin Khattab. Bahkan asar Umar bin Khattab bukan sekedar salat jeung buka saum 3 mil. Cuk urang teh piraku gitu. Piraku Umar. Maka kata Al-Lajlaj, kunna nusafiru ma'a Umar bin Khattab. Kami pernah bepergian bersama Umar bin Khattab, fayasiru salasata amyalin fatayawazu bisolah wa yubtiru. Maka beliau meringankan sholat dengan mengkosornya dan berbuka sahur.
Tuh, jadi tadi praktek Nabi diukur oleh sahabat. Yang kedua praktek sahabat. 3, Ibnu Umar ditanya, berapa jarak untuk qasar? Maka Ibnu Umar menjawab, tuqsaru sholah fi masirati salasati amyal. Sholat di qasar dalam perjalanan sejauh 3 mil. Jadi menetapkan 3 mil itu bukan pendapat, nas, dalil yang telah dilaksanakan oleh Nabi, dipraktekkan oleh sahabat. Nah, posisi menyebut 3 mil ini itulah muqayyad. Keterangan Quran mutlak ditakyid. Maka sesuai dengan kaidah metode istinbat, hamlul mutlak alal muqayyad wajib. Keterangan nu umum muntos aya yang membatasi ulah dianggodai keumuman. Oh, cenakan Quran mah mutlak, sedik teh mutlak. Da geus aya dalil gitu. Nah, sudah contoh lain. Contoh lain sahabat Nabi Diyah bin Khalifah berbuka saum ketika melakukan perjalanan di satu desa di Damaskus menuju satu tempat, jaraknya antara desa dan Uqbah itu 3 mil. Aya contohnya 3 mil buka saum sahabat Nabi. Piraku gitu. Dah. Contoh lain tayamum Ibnu Umar. 3 mil gitu. Abdullah bin Umar bertayamum di Marbad An-Na'am yang berjarak 3 mil dari Madinah. Jadi tadi sholat ayah dalilna teh 3 mil teh gitu. Tayamum ayah, buka saum ayah. Sudah Bapak Ibu? Jadi sekali lagi, posisi hadis Nabi yang ditegaskan oleh amal dan fatwa sahabat, itulah yang menjadi acuan saat Quran tidak menyebut jarak. Maka ketentuan jaraknya ada pada hadis. Inilah Dewan Hizbah berusaha konsisten dengan manhaj istinbat. Jadi bukan karena niat, ukurannya qasar ulah mal qasar da abdi mah teu niat sapar teu aya acuanana. Qasar ulah piraku qasar can pantes urep teu aya dalilna ku urep. Yang ada nas, nu aya dalil, maka mentakid bin nas, kemutlakan Quran. Sudah mau? Selesai itu metode istinbat. Sekarang sakumah ukuran 3 mil gitu. Namina manhaj konversi. Sudah, sekarang mari kita lihat. Ibu lihat. Siga berat, okay. Nu gampil we jakat. Kan dina dalil teh so. Ari so teh ukuran isi, volume diurang liter. Solangi. Ukuran berat so lamun diurang liter. Teu aya kana kilo sanyana. Tapi nah orang sok kilo. Halo. Sekali ribu. Kedai. Beas Karawang jeung beas Raskin lamun 3 liter sami teu? Sami karena tidak terpengaruh oleh berat jenis. Tapi lamun di kilo sok 3 liter beras Karawang jeung 3 liter tadi beras Raskin, lamun dikonversikan ke kilo jatuhnya beda. Karena apa? Berat jenis. Maka jarak simpel kapungkur. Kunaon bu? Depa. You know depa? Hasta. Ngukur nate ku hasta.
diro, siber, usbu. Kabayang? Jadi dia kagarut dijengkal. Gitu bahala apa? Itulah namana alat ukur. Pertanyaan sim kuring leungeun saha? Nu pake depana leungeun Arab. Begitu sederhana. Kenapa alat ukurnya baru itu? Maka dikumpulkanlah di zaman Nabi gitu. Sampai zaman para ulama nu disebut ukuran mil lamun diukurna ku depa. Diukurna ku kieu melahirkan beberapa pendapat. Ada yang menyebut tadi Pak, lamun samil teh 4.000 hasta. Berarti 4.000 kieu gitu kan depa toh. Dikali 3 12.000. So, Imam Nawawi menyebut 6.000 hasta. Dengan satu hasanah teh terdiri dari 24 jari gitu. Dah. Pendapat lain 12.000 kaki. Kemudian berkaki teh kumaha leumpangna si ieu na kitu kan. Teng lengkah saha eta oge. So, ieu mah lamun bade nganggo ieu kumaha ngamalkeunana? Karena orang Arab bisa. Berarti hadis ini sektoral. Lokal. Sorry bro, orang Cimahi tadi bawaan da teu boga lengkah gede. Maka berarti terpraktis sementara hukum itu berlaku umum. Maka perlu ada ijtihad konversi. Tina mil dikonversi siga urang tina liter kana kilo nyaeta kana kilometer. Supaya naon? Hadis itu praktis bisa dipakai. Punten Pak, bakat kunambul kita barudak atuh. Wah tuh coba dibaca sok. Bade ti zaman awal kita pikir dibaca nepi ka ayeuna kieu we ukuran mil mah. Begitu tadi debat sabulan teu praktek. Naon? Tara kosor lantaran bingung meraktekeunana. Tah, maknya ajaran kitu, maka dibuatlah konversi. Para ulama modern mencoba mengkonversi ka kilometer. Nah. Jadi lamun dikumpulkan hasil tadi perhitungan gitu. Maka 3 mil itu tidak akan keluar dari kisaran 52 sampai 58 kilometer. Jadi Pak, tina tadi hasta, diro, siber, diukur ku para ulama modern. Moal keluar tina kisaran 5 sampai 58. Berarti Bapak Ibu, Dewan Hizbah memberikan panduan. Namina teh panduan praktis, ngarah ibu teu kudu ngitung deui. So kedina praktekna teh Bu, begitu ibu tadi punten, ibu ka Ciberem kudu ningali heula 52. Aya pecahan kana eta teh. Begitu tadi 58, acan da 57. Lihat kan, dibuatlah yang kita nama pembulatan. Nah, kisaran inilah Bapak Ibu, Dewan Hizbah nanti disarahnya keputusan itu memberikan kieu. Lamun ngobrolkeun 3 mil secara umum berarti kisaran 5 ka genep. Gitu. Secara praktek bisa salah perkiraan lantaran 5 can nepi nu pasti genep gitu. Genep itu 5 pasti ka candak. Itulah ukurannya. Namina panduan praktis metode konversi tina mil kana kilometer. Jadi lamun enjing pageto persistri, bilih candugi keputusan ieu pas begitu tadi 5 kilo jauh sholat. Nu sanes protes gitu. Banyak cenah 5 kilo gitu. Sok tingali cenah kieu. Di abdi mah 48. Itulah yang namanya panduan praktis supaya naon membumi dalil.
Nah, demikianlah Bapak Ibu kira-kira Dewan Hizbah cara menetapkan keputusan. Nah, atas berbagai pertimbangan dalil dan istidlal atau pengambilan demikian kiranya, maka ketentuan jarak safar adalah minimal 3 mil. Di mana dihitungna? Ti imah. Jadi 3 mil teh dari tempat tinggalnya. Tempat tinggal saha? Nya musafir mah nya batur. Nah, itulah ukurannya, Pak. Nah, nya kan enaroskeun, Bu. Enaroskeun. Tinggal, Bu. Ada yang berpendapat ditentukan oleh kota kabupaten. Kota kabupaten ukuran. Ya, tingali Ciganiti Kabupaten Bandung. Bandung Kidul Kota Bandung. Kahalangan unggul ku jalan tol. Tinggal mentas. Mau 2 kilo. Lantaran tadi batas kota kabupaten kudu geus hafal. Eta tinggal ngalengkah geus hafal. Tuh, mata Islam mah simpel. Karena teu butuh kota kabupaten da eta mah administratif. Aya kieu Pak di Persis aya antar PJ nepi ka 5 kilo 6 kilo antar PJ. Usaha cenah kumaha nikmat utakna kitu. Eta aya PC KPP henteu sapar da ngagajeng ciga cecendol gitu kan piade di dinya atuh Bu. Sorry bro gitu. Karena urusan PPPC mah administrasi. Pada abdi tadi orang PC KPP berapapun jaraknya kosor. Nyanta da urusan sanes struktural. Begitu juga kota kabupaten bukan pertimbangan. Atuh cenasan maknya cenah 5 kilo 6 kilo cenah orang kosor. Ulah urang masih gagampil tuh saudara kita masih banyak antar pulau antar PJ-na. Masih banyak tadi saudara kita antar PJT naik gunung. Cek urang 3 mil itu asa teu nanaon keur dulur urang mah duh hebat cenah Dewan Hizbah kan gitu atuh. Da karasa 3 mil teh. Jadi yang jadi ukuran jarak tempuh bukan nuansa perjalanan. Nya antara tol jeung ieu sarua da teu robah 3 mil mah ngan situasi perjalanan nu ngabedakeun ulah karena situasi kieu mah nya ari ka dituduh nya Dewan Hizbah teh bener ulah kan gitu. Engke pilih-pilih namina talfik, mengambil fatwa karena cocok. Maka talfik tidak boleh gitu. Tak itu Bapak Ibu lah. Sudah ya? Terakhir asli berapa lama? Oke? Maka nanti di keputusan itu kahiji tingawitan Nabi nu 8 dinten dikosor. Oke, kedua 18 dinten. Oke, katilu Ibnu Umar 6 bulan. Di Azerbaijan menaina mah Iran perbatasan Iran. Nu paling lami secara riwayat Anas bin Malik di Naisabur Irak 2 tahun dikosor. Halo. Gitu. Berarti dengan jumlah tadi 7, 8, 18 genep 2 tahun tidak ada batasan. Selama dia masuk kategori musafir syar'i, maka yang bersangkutan boleh untuk mengqashar salat berapapun masanya. Mau gawe, mau mutasi, mau holiday, mau rutin. Anas, Ibnu Umar, Nabi belum tentu sama tujuannya. Tapi karena masuk kategori musafir syar'i, maka berlaku ketentuan. Sacan piraku atuh tayamum 2 tahun maka jeung piraku. Halo, tapi ngobrolkeun mana yang lebih utama beda bab. Ieu ngobrolkeun kesahan. Dah, terakhir ya asli ya. Lamun bade ngobrolkeun utama pasti dikosor lebih utama, oke? Tapi lamun dina toharoh utama keneh wudu gitu. Teh eta mah bab afdholiyat bukan kesahan. Dari mana lebih utama? Dan Nabi wudu lamun sapa. Jadi bukan urusan kesahan, nusah mah bieu waktu, masa dan jarak. Urusan afdholiyat mah beda bab.
Nah kira-kira seperti itulah Bapak Ibu, sedikit gambaran nanti silahkan dibaca lengkapnya di keputusan Dewan Hizbah, yang juga nanti insya Allah kajian jadwal Amin Muhtar di Piade, karena kebetulan sudah terbit keputusan, saya juga akan menegaskan dalam kajian Piade keputusan baru ini sekaligus sosialisasi atas keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Hizbah. Nah akhirnya Bapak Ibu, karena lapar jua yang memisahkan kita gitu. Nah saya serahkan dulu ke penata acara, sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, baik masalah terkait ataupun masalah lain yang mendesak untuk mendapat jawaban, dipersilahkan untuk ditampung, nanti moderator bertanggung jawab untuk menjawab. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal. Teriring doa jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz yang sudah menyampaikan paparan materi terkait dengan jarak dan juga masa safar sebagai hasil dari sidang Dewan Hizbah. Barangkali dari Bapak dan Ibu ikhwatul iman semua ada hal yang kiranya ingin ditanyakan kepada Al-Ustaz. Baik, 1, 2, 4. Maka Pak, sebetulnya ini titipan pertanyaan dari sahabat saya. Cek. Oh gitu. Baik. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Sebetulnya ini merupakan titipan pertanyaan dari sahabat saya. Yang pertama adalah karena memang beliau akan menetap di Australia selama kurang lebih 5 tahun. Sebetulnya gambaran jawabannya sih tadi agak sedikit udah ada gambaran, cuman ini karena saya dapat amanah untuk menyampaikan pertanyaan ini. Pertanyaannya seperti ini: apabila tidak ada niat menjadi warga negara di suatu tempat, di suatu negara, apakah bisa tetap pada status safar ketika tinggal karena alasan kuliah atau menjadi tamu di negara tersebut meski selama 4 sampai 5 tahun? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang lain yang kedua dari orang yang berbeda. Just tip, saya menerima just tip soalnya. Betul. Yang kedua, jadi ada seseorang, dia warga asli di pojok sebetulnya gitu. Dia sempat menetap bersama keluarganya di suatu tempat karena alasan pekerjaannya gitu kan. Nah ketika itu dia menganggap kalau di tempat kerjanya itu di Jakarta lah gitu ya, menganggap bahwa itu adalah home dia gitu, tempat tinggal dia juga, karena memang dia menetap bersama keluarganya, walaupun di sana itu memang dia hanya sekedar mengontrak gitu ya, mengontrak tempat rumah gitu ya. Nah kemudian dia pindah ke pojok kembali gitu, tinggalnya keluarganya, tapi dia tetap kerja di Jakarta. Nah status dia itu safar atau tidak gitu, karena memang keluarganya sih sudah pindah ke sini dan dia ngerasa kalau di Jakarta itu adalah hanya sebagai tempat kerja saja gitu, bukan home dia, seperti itu. Itu yang kedua. Itu aja Ustaz, terima kasih. dikonfirmasi dulu ya Pak. Yang pertama itu terkait menetap di Australia dengan misalnya niat tertentu untuk bekerja atau kuliah. Kemudian niatnya tadi yang dipertanyakan ya Pak? Ya selama dia menetap di sana, ya, karena dia kan tidak berniat mengeluarkan ya, tidak ya, itu bisa berlaku safar enggak walaupun misalnya 4 sampai 5 tahun ya. siap. Kalaupun misalnya waktunya 4 sampai 5 tahun. Terima kasih Pak. Ya, barangkali dari yang lainnya. Ya, sebentar saja yang depan. Maaf, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan begini, kita tinggal di Baitul Salam 1, punya jadwal khotib Jumat di Baitul Salam 2, tapi setelah dari awal itu sudah rencana ketika sudah jadi khotib Jumat itu mau ke kota Bandung, perjalanan lebih daripada 8 kilo lah gitu atau 6 kilo, boleh tidak
di Baitul Salam 2 itu kita mengkosor untuk sholat asarnya. Yang pertama. Yang kedua, kita sama tadi di Baitul Salam 1 tempat tinggal kita. Kemudian berangkat keluar kota. Begitu zuhur di Baitul Salam 2. Sebelum ke rumah, boleh tidak menjamak kosor di Baitul Salam 1? Baitul Salam 2, itu saja ya. Terima kasih. Yang kedua Pak, ulangi lagi Pak, pelan. Yang kedua di Baitul Salam 1 ya. Ya, rumah di Baitul Salam 1. Terus keluar, kota Bandung jauh lah, lebih daripada 6 kilo gitu ya. Nah ketika pulang, di Baitul Salam 2 itu pas adzan zuhur. Kita turun di sana, sholat jamak kosor. Karena belum sampai ke sini ya. Tuh. Boleh tidak? Itu saja. Ya. Jadi jamak kosor sebelum ke rumah. Ya, gitu. Karena ya, udah keliling jauh lah gitu ya. Itu saja Mas. Sebentar ya Pak. Ya, Pak. Set. Terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan ini juga titipan pertanyaan. Mirip yang tadi itu ada 2 tempat, ada rumahnya, ada tempat kerja. Nah itu posisinya seperti apa? Ada jamak dan kosornya yang tadi pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan Pak Dadan. Yang kedua, ini mah dua-duanya rumah yang bersangkutan, cuman jaraknya memang melebihi dari 3 mil. Nah itu apakah ada kosor di salah satunya atau memang di perjalanan? Itu titipan pertanyaan yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan safar ini kan tadi disebutkan dari jarak rumah, dari rumah. Nah ketika kami safar Taskil PC Persis Cimahi Tengah, itu kalau mengukur jarak dari Baitul Salam 1 ke tempat waktu safar itu, ke Gado Bangkong, itu memang bagi yang rumahnya dari Baitul Salam 1 belum sampai ke 3 mil. Tapi bagi Taskil yang rumahnya di Cigugur itu sudah sampai. Nah kemudian kami melaksanakan sholat. Nah sholatnya itu kan kalau yang belum sampai berarti itu kan mukimin. Kalau bagi yang rumahnya di Cigugur itu kan berarti musafir. Nah ini yang layak jadi imam itu yang mukimin atau yang safar gitu. Jadi kan kalau mukim kan berarti tam. Kalau safar kan berarti itu dikosor. Terima kasih. Tiga dulu mungkin ya, atau ada satu lagi? Semangat. Baik Ustadz, ini pekerjaan saya sebagai rutinitas di daerah Lembang, yang mana kurang lebih 15 km dari tempat rumah sampai ke pekerjaan itu 15 km. Itu kurang lebih sudah 11 tahun lah sampai hari ini. Dan kita masih sholat tam gitu kan. Nah khawatirnya apakah ini rutinitas ini memang masih boleh untuk dijamak kosor gitu kan. Itu saja sih. Terima kasih. Apakah rutinitas ini masih
bisa jadi jamak qasar itu. Dan asar ya. Nah, kan bukan dalam kategori jamak ya. Tapi untuk kaifiatnya ini harus seperti apa gitu? Apakah begitu setelah sholat Jumat itu langsung sebelum wirid itu melaksanakan sholat asar dengan qashar gitu? Atau terselang dulu dengan wirid begitu? Karena Ustaz Amin itu kalau dalam penjelasannya supaya untuk membedakan itu wirid dulu, tapi di antara tim dan islah yang lain ada yang mengatakan langsung begitu. Ini kalau mau menyamaratakan ini kaifiatnya seperti apa gitu? Terkait dengan kaifiat Jumat dan asar ya. Jumat dan asar kaifiatnya dengan barangkali sudah tertampung beberapa pertanyaan. Satu lagi? Enggak ada. Siap. Mana? Kalau misalkan seorang santri gitu ya, baru masuk MTS, orang pojok yang ke Cipatat, apakah itu bisa jamak qashar atau cara mendidiknya gimana? Tam atau jamak qashar gitu. Sedangkan untuk jarak dan ya itu hanya sekolah gitulah ya, tidak jauh beda sama bekerja, mungkin bisa gitu ya. Tapi ini seorang santri yang baru masuk lah MTS Sanawiyah, apakah harus gimana gitu cara menyampaikan ilmu dan prakteknya gitulah, kesimpulannya mah gitulah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu ikhwati iman yang sudah memberikan pertanyaan. Dan tunggu dulu Ustaz. Saya jawab atuh. Ustaz. Ieu mah wani nampung teu wani ngajawab kumaha. Ngariweuhkeun ka Ustaz teh mah. Barangkali yang nanti tadi bertanya, redaksinya takut ada yang keliru atau salah, boleh diingatkan. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, ada seseorang menetap di Australia. Palaunan atau launan ada seseorang masukkeun heula kana database. Ada seseorang menetap di Australia, yang menetap di Australia. Terus misalnya dengan niat tertentu, Ustaz, bekerja, dia niat dia, tertentu selain menetap banyak. ya. Terus Misalnya dalam waktu 4 sampai 5 tahun. ya, Tapi tidak ada niatan untuk menjadi warga sana. ya. Tahun tanpa niat pindah negara, pindah warga negara lah ya. Terus pertanyaannya, Pertanyaannya berlaku sama atau tidak? ya. Cing anak naros Bapak Ibu. Ari para sahabat Nabi sabaraha warga negaraan. Jadi pada warga negara tidak mempengaruhi. Apakah saat pindah warga negara tapi ibu ngontrak di Australia, tapi jadi orang Australia. Jadi warga negara, punten properti, kota kabupaten itu semua bukan penentu hukum. Jadi yang paling pokok bagi kita, apakah seseorang itu masuk kategori mukim atau sudah berubah jadi musafir? Itu kunci itu. Contoh tadi, Anas teh Madinah, mun ayeuna teh Arab Saudi.
naik sabur teh Irak ayeuna teh. Pada saat Anas ke Irak, kulantaran tadi niatna mau jadi mukim, walaupun 4 tahun 5 tahun, anggap di kosor berarti tidak merubah status. Walaupun ngan sakoe atuh abdi ke Belanda, terus niatna mukim tanpa harus ganti warga negara, maka kita menjadi mukimin di situ, tidak berlaku kosor. Jadi yang kunci nanti niatul iqomah. Saya ulangi nih, niatul iqomah. Jadi niat iqomah itu nanti menentukan apakah setiap punya rumah kabeh kosor atau kabeh mukim. Udah 11 di mana? Paling di 11 negara. Maka banyaknya rumah tidak menentukan seseorang itu mukim atau musafir, tapi niat iqomah atau tidak. Jadi niat iqomah teh dia memang mau jadi penduduk setempat, namanya mukimin. Itu kunci. Oke, bukan berapa tahunnya, tapi niatul iqomahnya, walaupun cuman saja kali itu dan memang jadi orang itu niat iqomah. Setiap jam itu berlaku. Padahal kan satahunan gitu. Geus di ditu teh balik deui ka Cimahi. Ganti deui niatul iqomah karena KTP dan lain sebagainya, kitas itu mah administrasi. Jadi kuncinya niatul iqomah, yaitu berganti mukim atau tidak gitu. Gitu. Ya. Pertanyaan ke-200. Yang kedua Ustaz, misalnya ada orang pojok Ustaz, Yang orang pojok ya. menetap di tempat kerjanya, misalnya dia menetap di satu tempat kontrakan atau hunian, Ya. jadi tidak menetap selamanya gitu Ustaz. Ya. Nah satu saat kembali lagi ke pojok Ustaz, balik lagi ke pojok, status saparnya berlaku tidak Ustaz? Ya, gitu dia kan balik lagi gitu kan. Jadi bahas kemana? Ya, ya. Orang pojok kerja di Jakarta, menetap bersama keluarga di Jakarta. Itu dia ketika itu menetapkan itu sebagai mukim di Jakarta. Ya. Ketika dia pindah lagi ke pojok, keluarganya dia tetap kerja di Jakarta. Nah dia memposisikan diri sebagai sapar di Jakarta. Itu tepat atau tidak? Ya, ini sekali lagi ini nih. Harus dibedakan bahasa menetap cekuran gitu dengan menetap iqomah dalam pengertian syar'i. Oke? Jadi cekuran mah menetap nanti sementara. Dalam bahasa syar'i mah teh aya istilah menetap sementara kan musafir we gitu. Nah, itu yang paling pokok. Jadi begitu kita datang bahwa kita tidak akan menjadi penduduk setempat, musafir. Kita menyebutnya tadi teh menetap sementara. Memboyong semua keluarga, badai ngontrak, badai di kosan, pokoknya mah. Berarti begitu kan itu teh contoh misalkan 2 tahun tuh. Karena dia tidak akan menjadi penduduk setempat, mukimin disebut nanti. Selama itu kosor, begitu pulang ya sekarang sebaliknya, pada saat beralih jadi mukimin di situ 2 tahun, pada saat balik ke pojok teh kosor, disebut teh keur nyaba gitu. Nah itu pentingnya. Jadi bahasa orang mah beralih status jadi penduduk setempat atau tidak. Maka di syariat tidak mengenal sementara atau tidak. Itulah yang dimaksud niatul iqomah. KTP mah administrasi gitu. Tapi dirinya yang menentukan jadi mukimin atau tidak, yaitu beralih status jadi penduduk setempat. Itu ukuran. Selama tidak, maka dia musafir. Walaupun dengan keluarga. Ya sudah kabayang 5 tahun si Anas bin Malik emang dari sana keluarganya gitu. Dekat dari sana tuh itu dia Anas beda gitu. Ya sorry. Ya mohon bayang paling salah Anas teh opat terus. Garwana teh opat Anas gitu. Nah itu jadi niatul iqomah itu kalau bahasa kita beralih penduduk setempat. Itu namanya niatul iqomah. Walaupun lama tapi tidak berniat beralih status jadi penduduk setempat, pada dasarnya tidak merubah dari status dia sebagai musafir. Itu ukurannya.
Oke, ke 300. Ada orang tinggal di Baitul Salam 1, Ustaz. Ya. Kemudian jadwal Jumat di Baitul Salam 2. Setelah itu mau pergi ke Bandung dengan jarak lebih 6 km. Pertanyaannya, boleh tidak kosor asar di Baitul Salam 2, Ustaz? Ya tinggal di Baitul Salam hiji kadua sebenarnya. Pan belum 3 mil kan? Nah, sementara cek dalil teh diukur 3 mil teh ti imah. Lamun diukur nanti imah Baitul Salam hiji kadua mah kan can musafir. Engke lamun geus beunyeung ka mana tentang. Maka tidak boleh, karena yang jadi ukuran dihitung 3 kilo itu sejak dari rumah. Maka ketika di Baitul Salam acan musafirna oge mukimin. Tapi pada saat dia belenyeng ka mana, tong dihitung dari Baitul Salam 2, Baitul Salam hiji ukurannya misalkan kalau rumahnya di Baitul Salam 1. Jadi ukurannya itu dari rumah 3 kilo, bukan bade. Ka Baitul Salam 2 maka rek bade gitu ya. Kada ya kilometer di mana ti imah rek transit ka mana heula di bawah 3 mil acan. Contoh, tong ka Baitul Salam ieu mah Kopdar tadi KP gitu. Masih dalam ukuran di bawah 3 kilo sanajan rek ke Garut. Lantaran ka Garut mah bisa macet, sedangkan saya sholat kosor di dia aja tuh bisa ada acan gitu. Ya, itu pentingnya di situ. Dari rumah, di situ Dewan Hisbah perlu menetapkan tilmil ti imah. Selama masih di bawah itu belum, walaupun niatnya mau jarak jauh gitu. Gitu intinya. Ke 400. Ada orang rumahnya di Baitul Salam 1, Ustaz. Iya. Kemudian keluar kota misalnya. Taruhlah 6 kilo lebih. Lalu pulang lagi kan. Pas pulang sholat zuhur itu ada di Baitul Salam 2. Ya. Apakah boleh kosor dulu Ustaz di Baitul Salam 2 sebelum ke rumah? Ya, jadi masalah teh sanes tadi. Kapan dihitungna teh ti imah, ti lur teh gitu. So ini ya. Jadi 3 mil teh ti imah. Oke. Ditabirkeun perjalanan 300 kilo teh salat di itu teh. Dengan berbagai alasan, begitu rek deukeut salat. Teu dihitung kituna kan itu gitu kan. Justru dihitung nanti ketika ini ti imah. Berarti walaupun hitungannya sedang jalan pulang, ari masih 3 kilo ti imah mah sapar teh. Jadi sekali lagi 3 mil ti imah dihitungna. Lain kituna, pokoknya mah selama can balik 3 mil mana. Mau berangkat mau pulang. Oke, karena itu sekali Bu. Jadi bukan waktu dihitung pas dari inditna atau akhir balikna, pokoknya mah selama belum pulang dari ke rumah dalam masa 3 mil, mau berangkat mau pulang, selama masih tadi jarak di 3 mil boleh. Wede kalau tadi Baitul Salam gitu. Ulah hari memang geus kurang tina 3 mil mah gitu. Siga abdi we kieu. Pelenyang ti dieu kan, engke we ditiir dohor asar, maghrib isya sekalian jeung subuh. Dan muter sekalian di mana? Engke we pas deket ka imam balik gitu. Sekali lagi 3 mil di mana dari rumah. Islam tidak membicarakan rek ka mana wae jeung berapa putaran. Pokoknya mah aya keneh 3 mil ye, saacan masuk imah, masuk gitu. Anu cenah geus 2 mil deui ka imah. Bada tadi perjalanan 80 kilo nya teh maci atuh gitu. Dihitung jeung nu tadina gitu. Jadi begitu mau masuk ke rumah masih di wilayah 3 mil ti imah, rek sabaraha jauh perjalanan teh dihitung, pokona mah ti imahna masih bisa. Ulah geus samil deui, ada perjalanan tadi panjang cenah 70 kilo teh bisa karena ukurannya dari rumah gitu. Itulah. Nah, itu batasan pergi dan pulang pokoknya 3 mil di arah setelah rumahnya. Boleh kalau sudah masuk kurang dari 3 mil, sanajan sudah perjalanan 80 kilo teh bisa.
Begitu Pak, 500. Kemudian Ustaz, pertanyaan tentang rumah dan tempat kerja atau seseorang yang punya 2 rumah Ustaz. Ya. Nah, posisi kosongnya itu bagaimana Ustaz? Mending olo-olo 2 rumah ge sahabat mah 11 itu. Coba tinggal ya. Yang dimaksud rumah asli buminya beda lagi kalau rumah namina ahlun sapertos nu ngawayu. Nu ngawayu opat lain sapar balik ka imah gitu. Sanajan opat negara. Saray deui minal bait ilal bait. Kalau yang dimaksud rumah teh ahlun istri, oke? Walaupun opat negara bukan sapar balik ka imah. Tapi kalau sekiranya baitun teh asli rumah properti sahabat 11 bumina. Urang nyedak contoh, okay? Zubair Abdullah bin Zubair. Di Madinah punya rumah teh 11, eta teh Madinah unggul. Di Basrah Irak 2. Ditambah lagi tadi di Kufah, di Mesir, di Mekah. Tapi anu we kosong mah di imah nu urang mukim. Kembali dari 11 teh ari niat mukimna mana? Walaupun tadi gaduh 20 di 20 negara, ai mukimna teh tetap di Cimahi. Cimahi men dihitung mukim berarti sanajan ka imahna teh kosor. Sebab itu nganjang namina lain balik ka imah. Contoh liburan lah gitu kan di villa, niis bakat putih isting beku gitu. Poho balik gitu. Tidak berubah. Makanya Abdullah bin Zubair walaupun tadi di berbagai negara ada 20 rumah hiji yang dipakai dari Madinah. Itu namanya niatul iqomah. Da geunah teuing lembaga imah mah padahal mah loba kontrakan di mana-mana. 30 kontrakan atuh. Kabeh sapar. Padahal ngeureun lendeng bisa bocor di kosan. Nah, bukan propertinya yang dihitung kembali niatul iqomah gitu. Satu di anggota Abdullah bin Zubair walaupun 20 rumah di 5 negara gitu. Nah kecuali tadi ahlun itu pulang ke rumah bukannya Pak. Dah terakhir asli Masih banyak Ustaz, 1000 lagi. tuh 1000 masih sakeun ku antum. Kasus ini Ustaz misalnya sekarang misalnya Ustaz di Gado Bangkong misalnya. Nah, ada taskil yang misalnya ke Gado Bangkong itu dari taskil yang pertama dari Baitul Salam. Berapa kilo tak berarti belum gitu? memenuhi misalnya belum memenuhi 3 mil. Tapi taskil yang lain dari tempat yang lain yang sudah memenuhi 3 mil. Pertanyaannya siapa yang paling berhak untuk menjadi imam misalnya kalau sholat berjamaah? Siap. Apakah yang musafir atau yang mukim? Tingali bade sapar, bade mukim gak jadi ketentuan imam. Imam mah anger we ahaku bil imamah itu aqrahumul Quran. Ditakdirkeun ayeuna punten anu sapar apalna teh palak binas. Kulhu nu mukim al-Baqarah. Wayahna we nu musafir nuturkeun kana al-Baqarah gitu. Paling kereta jam 8. Ayo sholat 2 jam beresna gitu kan. Jadi anggap ukuran nama akrauhum bukan musafir, bukan mukim. Resikona kalau musafir yang akrona itulah yang Nabi sabdakan kepada makmum mukim. Kata skill PCT, ya ahla PC gitu kan. Ya ahla Mekah atimu sholatakum komplitan tangkan sholatnya pakina kaumun sabrun. Resikona saat imam salam dia nambah. Nah itu jadi ukuran akrauhumah tetap berlaku. Teknisnya seperti tadi. Umar bin Khattab ngasaan wanian mukimat tuh nah imaman Umar kan. Kan gitu biasa mangas nak kapayun gitu kan. Nah bae da ditita. Begitu urang jadi imam musafir balik gitu. Ya ahlan Gado Bangkong gitu kan. Tamatkeun. Nah, jadi kantun etana gitu. Justru kejadian eta teh masalah imamna musafir mukim jadi makmum.
Jadi ketentuannya ahaku bil imamah itu akra'uhu. Gitu. Selanjutnya Ustaz, ada seseorang yang tempat kerjanya itu misalnya ke Lembang dengan jarak 15 km. Ya. Dan ini sudah jadi rutinitas Ustaz. Ya. Itu hampir sudah beberapa tahun. Apakah seperti ini bisa terjadi jamak dan qasar Ustaz? Bisa tadi karena jamak qasar itu tidak melihat profesi. Tidak apalah malaikat oke itu. Kamu gojek. Gojek mogol layan gitu. Ka aprab tapi ka malaikat kita ka udah nyatet atuh gitu. Jadi sekali lagi ala safarin idza darabtum disebutna teh umum tidak diterangkan badai naon darabna. Badai rutin, badai holiday itu mah kebutuhan hajat insan bukan sabab syar'i. Sabab syar'inya yang penting sudah memenuhi jarak 3 mil terlepas keperluannya apa. Sebab Nabi ge safar 5 kali beda-beda keperluanana, keperluan perang, Nabi ge aya keperluan kopdar. Nah yang aset kan beda-beda Nabi oge. Aya sahabat anu rutin ngan cenah anu jadi supir sahabat gitu, da angkotna ge cenah aya gitu. Kajabat ontana terus jadi Grab autopilot gitu ya. Jadi gak jadi tidak menjadi ukuran rutinitas atau bukan karena ala safar dan darurtumnya terpenuhi ala salah satu amya. Terakhir asli terkait dengan sholat Jumat dan asar yang di pusat berjamaah, kaifiatnya apakah dijeda dulu dengan wirid atau langsung sholat? Siap. Nah gini ini terima kasih nih. Jadi jeda dengan wirid bukan syarat gitu. Saya ulangi, jeda dengan wirid bukan syarat. Oke? Lamun urang tos salat Jumat yang pasti itu tidak ada syariat jamak berarti tong niat jamak. Dah berarti niatnya itu salat asar tuh qashar. Karena apa? Musafir. Nah, jadi jeda ku wiridan karena salami ieu kan teu aya. Lamun di safar mah, tapi Jumat mah tidak menghilangkan. 1 wiridan. 2 ba'diyah Jumat. Itulah yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Wiridan ba'diyah Jumat 4 rakaat saatos eta salat asar 2 rakaat. Tapi lantaran tadi nungguan, kamu ibu makan teh sholat Jumat, paling ibu geus lapar ti qobla seubeuh pada subuh. Lila tenan naon ngageser sholat asar, niatnya bukan jamak boleh deh eta mah teknis wungkul. Jadi dijeda tidak dijeda bukan syarat untuk sholat qashar di hari Jumat ba'da Jumat. Yang menentukan itu sebetulnya niatnya. Ngan ngarah gampil ka urang ieu teh lain jamak, dijeda da ai jamak mah tidak boleh kitu unggul. Itu hanya sebagai pembeda bukan syarat. Dong dipaksakeun bisi rombongan teh memang ada rusuh gitu kan, terus Jumatan teh dibere lohor jeung asar bung cokot jamak qashar teh. Hayang we Jumat. Hari itu tadi waktu kejar tayang dan kejar setoran gitu, sholat sunatullah mau ilah gitu, boleh. Karena sekali lagi itu hanya sebagai pembeda dari jamak, bukan sebagai syarat. Itu niat tuh paling pokok yang membedakannya. Teu aya niat jamak. Sholat qashar asar setelah Jumat mandiri itu yang jadi kunci. Itulah Ibnu Umar gitu. Asli terakhir. Ya, asli terakhir. Santri masuk ke sekolah misalnya ke MTS. Ya. Santri itu orang pojok dan sekolahnya di Cipatat. Nah, bagaimana menerangkan dan menerapkan hukum qashar kepada anak santri tersebut? Dibalik justru sok di Cibegol, di Benda, di Tan. Itu mah peraturan tadi pendidikan sudah keluar dari ketentuan ieu mah. Naon nu qashar ngariweuhkeun ka santri eta teh gitu. Salat teh kitu jo. Beres ieu. Komo dihareup santrina jo carangkat gitu. Nu pribumi salat keneh nganggokan. Jadi itu masuknya peraturan sekolah. Di Cibogol cobi
ditam, di Garut ditam sadayana. Jadi ketika datang kabeh teh dianggap semua mukimin, itu bagian tina ta'diban. Sudah bukan lagi urusan fatwa Dewan Hizbah, bagiannya kebijakan sekolah karena perlu ketertiban. Nah, kayak diterangkan kasus-kasus siga kieu Bu, contoh ketertiban tuh Bu. Aya kitu dalilna dina salat jenazah takbir kadua Allahumma ighfir lahu. Nah, teu aya dalilna. Nah, kurang diseragamkeun kanggo ketertiban. Dua, aya kitu dalilna lamun takbir pakabiru sodaqo dina gerhana dina eskana teh untuk ketertiban gitu. Takbir dimulai teu aya dalilna, tak itu mah sudah masuk kepada penertiban. Maka saat santri di tempat masing-masing kusakolana ditatan oleh sekolah diposisikan sebagai mukimin bagian tina kebijakan. Eta teh boleh ta'diban namina ngan kada diterangkeun. Bisi pajarkeun jadi beda fikih gitu unggul. Itu sama Cibego di mana-mana oge santri itu walaupun sapar ditam karena diposisikannya mukimin. Oleh apa? Peraturan eta mah gitu. Ya. Tong dipaksakeun. Ya, nah, Bapak Ibu sekali lagi, jadi demikian nanti sekali lagi sambil menunggu tapi ketika file sudah tersebar, silakan diperbanyak. Ini sudah saya titipkan file PDF-nya sekiranya da Amin Muhtar kan can kolot-kolot amat kan. Tapi maca file dina HP makan rieu teh. Nya asli terakhir. Tari asli. Perkawis tempat sholatnya Ustaz. Ya. Tadi di jalan Nabawi, apakah saya tempat sholatnya di perjalanan atau pas dugikan tempat di ujung? Kalau di perjalanan bisa katabrak gitu. Biasa di perjalanan. Nah, jadi orang lain mah pemahaman sapar teh kedah sampai di tujuan. Jadi umumnya orang itu memahami yang namanya safar itu sudah sampai tujuan. Selama di perjalanan maka bisa kosor, padahal terbalik. Kenyataan Nabi melaksanakan jamak kosor justru sedang perjalanan. Salah satu contoh yang paling populer, Nabi dari Madinah mau ke Mekah, transit datang sholat di mana Zulhulaifah. Madinah Zulhulaifah teh 3 mil. Maka Nabi sholat padahal tujuan nama sanes Zulhulaifah. Itulah dalil bahwa yang namanya safar boleh kosor itu tidak harus selalu di tempat tujuan. Selama perjalanan itu juga masuk safar berdasarkan contoh dan praktek Nabi dan sahabat melaksanakan mengenai transit rest area kayak gitu. Boleh. Yang kedua di Tabuk juga sama kejadiannya, itu melaksanakan justru di tempat-tempat yang bukan tujuan. Jadi di perjalanan itu boleh. Nah, turun. Maknya di sholat di mobil, begitu pas turun keretana kabur gitu kan. Gitu. Begitu turun tadi busnya indit, berarti selama bisa turun mah turun. Kalau tidak lakukan sedapat mungkin di mobil. Kereta api kan, contoh ruku gitu. Jika ruku jauh maju gitu kan, berarti kan bari calik. Itulah yang dimaksud soli kau iman, sholat sambil berdiri, jika tidak mampu sambil duduk gitu. Disesuaikan kendaraan, maka Nabi dalam beberapa kasus sholat wajib di kendaraan unta. Bahkan itu yang saya abdi ngamalkeun ayeuna sadadirin. Berjamaah tanpa keluar motor, dinama motor berjamaah. Wah eta mah. Abdi ngemutan eta kumaha Nabi sampai tadi berjamaah teh dina onta. Ngajajer onta gitu imam di depan. Jadi bisi tadi touring. Teu mungkin tadi ka masjid nurunkeun berjamaah we bari tadi gitu autopilot sekolah gitu. Itu sampai asli ayah hadisna. Jadi banyak kejadian-kejadian yang bahas kita bisa turun mah turun. Teu mungkin turun Nabi ge salat wajib di dina kendaraan.
autopilot kenal si ontana teh arapalan keur salat gitu, untuk begitu salat ruku maju gitu kan diguling. Nah, sampai mengatur saf Nabi teh kepada sahabat. Kan sadepet-depet ada antar kendaraan kan, can aya eta speed naon, step orang di suku, selingait ada. Jadi sekali lagi turun. Salat sunat boleh walaupun sengaja dina mobil. Salat wajib mah mun tiasa turun, teu tiasa turun lakukan semampuna. Maka Nabi salat dengan cara merunduk rukuna, diturunkeun tadi sujudna, aya kitu praktekna. Kitu nya siap lah. Ya, jadi tang saeur alasan bade naon deui geus hampang agama mah nu teu kenging mah ngahampang-hampang bisi tasahul. Selama tadi ada batasan dalil, maka dalil itulah yang menjadi komando dan berpanglima. Insya Allah sanes ngagampangkeun, tapi mencoba mengamalkan. Barangkali itulah yang dimaksud oleh Nabi. Itulah sedekah Allah. Terima kemudahan yang Allah berikan. Mudah-mudahan menjadi bagian keutamaan dalam kerangka mengamalkan syariat. Akhirnya Bapak Ibu, saya mohon pamit. Mudah-mudahan apa yang sampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita bertemu kembali di waktu dan kesempatan lain dalam keadaan